Kemarin kemarin kan gue meeting lagi sama insurance company ya, belum boleh gue sebut namanya insurance-nya apa. Terus udah Sebut gitu, saja dia ayam. Sekarang kita sebut kalau saja dia. kalau yang Oh, oh, misteri-misteri oh, oh, nggak boleh nyerempet-nyerempet oh, ayam oh. deh pokoknya ya. Ayam ya, sebut saja dia asuransi ayam gitu. Hmm. Terus gue bawa tim gue yang Gen Z, bener-bener fresh baru lulus kuliah, Bo. Hmm. Seada-adanya baru lulus kuliah. Terus ditanya gitu sama sama brand timnya asuransi itu. Kamu udah punya asuransi? Belum, gitu kan. Terus udah gitu, kenapa? Ya kan masih ada ayah sama ibu aku, gitu. Terus kamu nggak tertarik untuk beli asuransi gitu, produk asuransi? Dia bilang, belum. Kenapa? Nanti aja kalau udah mau menikah. Hmm. Pada saat itu, income kami sudah jadi satu. Hmm. Jadi uangnya sudah lebih banyak. Terus kan digali terus ya. Kamu kebayang nggak sih kalau es kopi kamu itu tuh ya, kan dia bawa es kopi gitu ya. Selalu kan anak-anak muda itu kan kalau meeting laptop di sini, es kopi di sini gitu ya. Oh gitu. Tata-tataannya gitu tuh. Oh, Laptopnya tata-tataannya di gitu. laptop di sini, terus es kopi tuh di sini nih, gini. Gitu jalan. Oh, anak Gitu. muda. Ini Oh, oh. lanyard. Lanyard, Oh, gue pengen lanyard. begitu. Terus tas tuh, gembol gitu. Pusing gitu. Tote. Gitu kan. Tok tak Terus, tok tak tok tak tok tak. gitu. Barijeng kalau ditanya, gitu kan ya. Oh, aduh pengen begitu gue. Iya, terus ditanya, kamu tahu nggak es kopi kamu tuh kalau kau dikumpulin sebulan, bisa loh beli asuransi. Terus dia gini, diam. Oh gitu, Mbak. Jadi memang lebih memilih ya yang hari-hari aja dulu gitu, apalagi batik ya, Bo. Iya. Jadi Bayangkan, Bang. padahal ya sebenarnya ya analogi atau perbandingan jajan kopi lu itu kalau dikonversi rupiahnya untuk investasi itu kan kayaknya dari zaman lu masih jadi penyiar hard rock udah sering didengungkan ya. Kita Iya, pikir itu udah bosen deh orang denger itu, please try iya, to send new message gitu ya. Tapi iya, ternyata enggak ya. enggak, Banyak orang sekarang yang enggak masih belum tahu. belum. Benar. Jadi maksud gue tuh kayak eh apa namanya analogi. Jadi memang kesimpulannya adalah memang masyarakat kita tuh masih konsumsinya tuh yang harian aja dulu. Iya. Kejauhan tuh ngomongin batik tulis, batik cap, mikirin perajin, beli produk asuransi, investasi, riweh. Oh, kan memang gitu, Wet. Kita kan cenderung cuman mau merhatiin apa yang ada di depan aja. Benar. Terus ada yang bilang, tapi kan kopi cuma 5.000 Kak. Coba 5.000 kamu kali 30. Oh, 5.000 itu ya 5. Lo perhatiin gak sih, Iwet, ada tukang gerobak kopi yang tulisannya 5.000 gitu. Iya. Itu juga menurut gue ide printer deh tuh. Dot matrix nggak printernya? Gue tuh pengen ngomong, tapi kok kayaknya engsel gue masih capek untuk digerakin, tau gak lo? Abis ngapain emang Excelnya capek digerakin? Gue flu, Mali. Ini gue lagi Sabar. gendeng lagi. Ya lagian udah flu pakai pergi-pergi kemarin keluar-keluar. Kemarin, aduh ya Allah, itu pengantin gue nggak bisa bilang enggak. Bukannya lo kemarin acara parfum? Sekalian. Wah, kan? Harusnya kan ketemu pengantin pulang. Kudunya. Anyway, tadi gue mau bilang apa? Nah itu juga ide hebat loh yang bikin itu. Itu ide bisnis yang muncul karena keterbatasan loh. Betul. Tapi lo tau nggak kopi itu berkualitas? Si kopi jago kan? Enggak, gue nggak tahu namanya. Jago namanya. Iya. Yang Itu pakai punya, yang pakai sepeda kan? Sepeda gerobak gitu kan? iya itu punya siapa sih? Itu tuh geng-geng, sebenarnya itu geng kopi Puyeng tuh. Oh, geng kopi Puyeng. Hebat loh. Geng kopi Puyeng. Apa jangan-jangan mereka tuh yang mempopulerkan jingle, ayo bang jago, anak-anak bang jago gitu. Tahu nggak lo? Itu bang. Beda ini kopi, itu bang. Oh, itu bang saya. Masa ada bang namanya bang jago? Ada gila. Bang jago gitu. Iya. Bang,
Dia nggak tahu guys, ada bank namanya Bang Jago. Oh itu jinglenya dia, iklan. Iya. Iya, Bang Jago beda lagi, Kak. Pinter ya. Poin gue adalah, kan dia melihat orang-orang sekarang doyan banget ngopi 50-70 ribu mungkin tidak bisa buat semua orang, ya. Starling mungkin nggak semua orang mau Starling. Ini in between gitu. Starling bukan, 50 ribu, 70 ribu bukan gitu. Bang Jago, Kopi Jago itu hebat loh. Kemasannya bagus, abangnya seragamnya keren, kayaknya tangannya juga bersih-bersih. Iya, iya. Dan itu yang mereka bikin gimmick lucu deh. Namanya tuh acara, jadi mereka keliling ke kantor-kantor, si gerobaknya itu naik ke kantor, namanya Jago Party. Nah, itu gue lihat tuh waktu pesta di kantornya siapa gitu. Di kantor kita, di Wisma MRA. Oh ya ampun. Dia bawa Dipa Barus, Dipa Barusnya nge-DJ di atas si gerobaknya itu. Katanya yang punya, bentar tuh ada yang bilang katanya, Yoshua Tanu, salah satu partnernya Common Ground. Betul, Joshua Tanu. Bener, betul. Common Ground Cafe. Iya, Aston Utan. Makanya gue bilang geng kopi Puyeng. Hebat ya, Bo? Iya, jadi mereka kan bikin Common Ground, mereka bikin bener-bener yang kayak kopinya tuh yang udah level paling atas gitu. Kok dia bisa bikin kopi enak tapi murah? Ya, itulah namanya pengusaha, ya kan? Makin kaya dia tuh. Oh, bukan lagi. Ya pasti ada yang dia kurangin, gue yakin banget. Tinggal. Gimana maksudnya? Ya itu kan pertanyaan ini aja. Soalnya kan sekarang gitu ya, Wet ya. Cowok-cowok bermunculan kan, ya kan? Di TikTok tuh pengusaha-pengusaha muda yang pada cakep-cakep, Chinese, Melayu-Melayu ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu. Yang CEO-nya, pimpinannya gitu yang kelihatan ganteng, cakep tuh sengaja gitu disodor-sodorin di sosmed. Sayang, katanya udah 3 hari bajunya belum ganti. Baju gue mau tiap hari ganti, sehari 2 kali ganti, tapi warnanya nggak ganti. Lu nungguin gue ganti warna baju mah hujan bekelir. Bener, hujan bekelir. Gue yang nggak ganti nih. Ini tuh emang kayak baju tidur gue ini terus gitu. Udah lama lu nggak dengar kata-kata gitu ya? Ya, hujan bekelir. Itu apa sih artinya, Mbak? Nggak tahu, dulu mak gue gitu. Kan gue bilang gini, ya udah aku tunggu aja nanti kalau kamu punya uang ya ma, baru aku boleh jalan-jalan. Nggak usah ditungguin kapan mama punya uang. Nanti hujan bekelir baru mama punya uang. Gue pikir gini, aduh, ya udah deh gue tungguin hujan bekelir. Bekelir deh. Yang penting gue jalan-jalan. Gitu, Bo, ceritanya dari Hari Batik. Tapi miris ya, memang ya. Di saat kita semua kemarin tuh kayaknya hingar-bingar. Gue kan kemarin meeting di WTC tuh ya. Gue meeting di WTC di Sudirman ya. Itu lu seneng deh ngeceng di situ. Gue dulu World Trade Center. Iya, World Trade Center yang di Sudirman depannya Le Meridien. Seneng lo pasti di situ tuh. Gue pernah ke situ tuh mau ngajar public speaking 2 hari. Gue 2 hari tuh berasa kayak Barbie karir gitu. Gue tata baik-baik baju gue, jangan sampai satpam ngelihat gue tuh gue pedagang keliling gitu. Iya benar. Dia meragukan gue nggak boleh masuk. Gue tata baik gitu. Emang sih kantor-kantor gede tuh intimidating ya buat gue. Iya, tapi seru gitu kan, banyak kafe-kafe juga di situ. Terus orang tuh lalu lalang. Kemarin semua pada pakai baju batik semua di sana gitu. Lu pernah? Iya sih. Gue tuh kalau orang-orang berlalu lalang yang kayaknya semua orang hilir mudik dengan tujuan yang jelas dan semua terburu-buru gitu ya. Lu suka minder nggak? Suka apa? Suka minder nggak? Lah kan gue salah satu dari mereka. Lu nanya gue kan jalannya kenceng banget. Iya sih, aduh, ouch. Sakit. Tapi nggak apa-apa. Ada masanya nanti gue akan mungkin minder juga melihat mereka. Atau mungkin gue nggak minder, cuman ngomong ini udah pernah. Sakit banget.
jawabannya. Gue kalau Masa sih? ya, gue tuh serius loh, Wet. Gue tuh kalau di area perkantoran gitu ya, ngeliatin orang lalu lalang dengan pakaian rapihnya, semua kayaknya they have places to be, they are always in a constant vibes of running out of times. Gue tuh merasa bahwa apa sih yang mereka lakukan ya sebenarnya? Kok gue nggak seterburu-buru itu ya gitu, apa ya gitu loh. Gue selalu nanya gitu. Makanya gue kalau di Ashta gue suka tuh duduk ngopi sendirian, gue ngeliatin orang-orang, karena kan orang-orang di situ juga kan kayaknya seolah-olah gue tuh sibuk banget, Nyet, gue nggak punya waktu untuk bertegur sapa sama lo, I got no time to spend gitu. Lo tuh harusnya nggak usah minder dan lo nggak usah sedih. Karena sebetulnya mereka apa? Mereka semuanya adalah orang-orang stres. Yang hidupnya belum tentu sebahagia lo. Masa sih? It's okay. Lo kebayang nggak? Hidup diburu-buru waktu tuh tidak menyenangkan loh. Iya, iya. Lo itu justru punya privilege dan punya kemewahan untuk bisa mengatur waktu lo sendiri. Iya. Tapi that's I think the beauty of pekerjaan gue beriringan dengan usia ya. Gue bisa memilih untuk bilang tidak. Yes, mereka nggak punya loh privilege Iya. untuk bilang tidak. Iya, bicara mengenai manajemen waktu ya. Iya nggak? Iya, gue bisa bilang, gue udah gak mau gue udah mau pulang, gue udah capek. Nah, coba kalau kayak mereka gitu. Iya. Iya nggak? Lo Aduh. pernah nggak? Lo pernah nggak? Ini terkait dengan itu ya, kesibukan itu gitu ya. Tiba-tiba handphone lo tuh lo merem dikit udah ada WhatsApp grup baru. Dia nyindir ya? Enggak, maksud gue isinya kerjaan gitu misalnya gitu. Oh. Lo kebayang gak sih? Iya kan? Lo gini, gue nggak mau nih di-invite ke grup ini misalnya gitu. Tapi lo mau bilang apa? Iya. Bener nggak? Iya. Nih, Iya kan? ada yang komentar gini, Sawang Sinawang. Kita kan pernah juga membahas itu ya di siaran kita ini. Betul. Terus ada yang komentar gini, umur 45 Kak, kayaknya baru bisa merasakan privilege itu. I somehow agree loh. I somehow. Amin. If you play this game of life correctly, umur 45 mungkin teman-teman bisa merasakan itu. Ada yang komentar gini, aku kerja sampai nangis Kak. Aduh. Tuh kemarin si anak Gen Z itu lagi tuh si Ara tuh kan. Kemarin Ara kan ikut meeting sama gue soalnya. Terus abis itu dia bilang gitu, temen-temennya kan baru mulai tuh ya, ada yang baru intern, ada yang udah mulai kerja segala macam. Itu dia cerita gitu, wah teman-teman aku sih kayak udah bener-bener literally nangis di hari pertama, baik di kantor maupun saat pulang kerja. Sebulan kerja nangis. Itu tuh kayak udah ya welcome to the real world gitu. Ya kan? Iya. Ini bicara mengenai the real world ya. Since entah kenapa komentar teman-teman di sini tuh jadi banyak yang berkeluh kesah mengenai sulitnya bekerja di dunia sekarang gitu ya. Kita tuh punya janji loh masalah pekerjaan yang ditagih oleh salah satu pendengar kita, Wet. Apa tuh? Kontennya majalah Cosmopolitan yang janji kita bahas. Aduh, stres tiap hari sampai asam lambung. Sekarang di KTP disuruh resign. Jadi ini double cover Cosmopolitannya. Depannya A to Z ya bacanya ya. Boy band Korea. Belakangnya Raisa. Oke, gue buka Aku ya. lebih suka Raisanya. Raisanya bagus ya. Oh. Edgy gitu ya, Cosmo banget gitu ya. Di mana sih itu? Gue mau fotokopi begitu foto. Di Jepang. Kan Raisa lagi sebulan di Jepang, Bo. Ngapain? Nah, itu gue belum tanya sama dia. Nih, gue bukain artikelnya ya. Nah, ini dia nih. Bukan. Sebentar ya. Lu ngomong dulu dong sambil gue cari. Gue tuh dulu ya waktu gue siaran radio umur 20-an, Cosmopolitan Magazine adalah majalah wajib yang harus gue baca. Kalau sekarang gue udah gak pernah baca lagi. Gue udah berasa ketuaan saya baca Cosmopolitan Magazine. Karena memang rupanya majalah itu ditujukan untuk 20-an ya, Say. Oh tuh, Raisa lagi tur di Jepang ya. Judulnya Cosmo banget ya. Laid Off.
Ayang, mirrornya dibalik dong. Kameranya. Oh, Repot nih. bisa. Oke. Coba kasih lihat. Dah. Late off what you need to apa nih? Address ASAP. Nih, kalimat pembukanya gini, Bo. Gue bacain ya. Sedang menikmati secangkir kopi sambil menatap layar laptop yang penuh dengan jadwal deadline tentu sudah membuat Anda merasa tertekan. Baru satu. Belum lagi harus berhadapan dengan klien untuk membahas proyek terbaru. Di tengah pertarungan Anda dengan pekerjaan yang tidak ada hentinya, tiba-tiba muncul notifikasi email dari perusahaan menyatakan bahwa mereka akan melakukan layoff terhadap karyawan. It's a real story. Oh, ini diangkat dari cerita nyata. Oh, layoff itu sekarang bukan lo dipanggil HRD gitu, bukan. Gimana? Bener-bener by email. By email terus udah gitu lo dikasih tahu bahwa lo kena layoff bla 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 bla, lo kembalikan semua akses lo aset kantor bla 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 bla, and then you may leave. Itu beda tuh ya, tadinya jalan laptop sama kopi tak 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 tak, begitu di layoff bukan laptop sama kopi ya, say. Laptop sama tisu. Exactly. Kebayang nggak lo? Nah, dia dibilang di sini tuh gue baca poin-poinnya aja ya, karena kalau dibacain semua habis siaran kita, bener nggak? Nomor satu adalah it's not just about losing your job. Kadang-kadang ada yang pekerjaan itu udah jadi identitas kita, bener nggak? Makanya pasti hancur banget ketika lo mengalami itu. Mau nggak pembahasannya kita poin yang menarik ya, kita point out terus kita diskusi bareng-bareng. Boleh. Bagian itu ya. Sometimes we identify ourselves with our job, ya. Itu salah satu bagian terberat kenapa di PHK itu cukup emosional buat kita, ya. Yes. You identify yourself as the marketing director PT Ayam, gitu. Iya. Atau misalnya you identify yourself as the social media specialist of brand Ayam. Iya. Sekarang keren tuh ya pekerjaan itu ya. Social media. Atau ini apa strategis? Apa tuh? Brand strategis bukan? Ya, social media strategis ya. Ada nggak? Social media strategis, benar. Iya kan? Jadi ketika itu dicabut terus lo gini. Lah, terus gue siapa? Iya. Gue ini apa? Iya. Iya betul. Kadang-kadang bukan kehilangan income-nya. Tapi but it's part of identitasnya. yourself diambil. Ya kan? Makanya ya dari dulu zaman gue siaran ya, kita tuh paling suka, kan kita tuh suka sekali interview apa tuh namanya? Apa tuh? Aduh. Brand apa tuh? Pokoknya perwakilan brand gitu loh, perwakilan brand terkenal, brand CMCG, CMCFCG atau apa yang terkenal tuh brand manager gitu. Kan kadang-kadang brand manager itu suka pada ngenges ya, karena merasa gue itu adalah brand manager perusahaan internasional gitu. Gue tuh suka gini, Bo, yang keren itu perusahaan tempat lu kerja, bukan elunya. Ini lu biasa aja malih. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang segitunya sama pekerjaannya ya, sehingga dia jadi kayak punya sense of ownership yang lebih-lebih gitu daripada perusahaannya. Iya, which pada kadar tertentu punya esprit de corps, ya esprit de corps itu bagus loh. Tapi don't let it overshadow your own personality. True. Terus yang kedua adalah dia bilang gini, but hey, you can still rise and shine. Gitu ya. Tapi sebelum lo bisa rise and shine, nomor satu adalah prioritize your feelings first. Itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Banyak orang yang begitu bilang, dan ini mungkin buat kita yang jadi teman ya, yang dicurhatin sama teman yang baru kehilangan pekerjaan tuh, it's okay, Bo, lo akan dapat pekerjaan baru. Move on, udah gak usah dipikirin. It's okay. No, you need to prioritize your feelings first kalau di sini. Iya.
Makanya gue agak menghindari ya Iwet ya. Ini gue kemarin baru baca artikel terus gue gini, ya juga ya. Sebenarnya ketika kita mendengar teman kita berkeluh kesah, kan kata-kata pertama yang intuitively keluar adalah, oh it's okay gitu. Itu tuh tidak memvalidasi apa yang dia rasakan loh. Ya. Kita kalau lagi sedih digituin tuh kesel loh. It's okay. Do you think it's okay what I'm feeling? It's not okay. Not okay. I'm not feeling okay gitu. Jadi gue mau belajar untuk berhenti bilang gitu kalau ada teman gue, aduh gue lagi bete. It's okay, Bo. It's okay. It's not okay. Gitu. Oh, it's not okay. It's not okay gitu. Bisa diganti dengan, oh, I feel sorry that you feel that way. Gitu. Iya. Atau misalnya kayak justru lo dengerin aja. Gitu. Tell me more. Jadi, tell me more. Right. So prioritize your feelings. Terus berikutnya adalah, nah ini nih, you need some time alone. Why? Because you need to expand your definition of yourself. Ya nggak? Karena dari situ tuh lo mesti gini ya. Lo kan kadang-kadang nggak tahu dan tidak bisa mendefinisikan diri lo ketika lo lagi riweuh banget. Semua orang ngomong, semua orang lalu lalang. You need sometimes alone. Lo butuh sendiri untuk lo kemudian, oke, kita cerna. Iya, gue kehilangan pekerjaan. Mungkin lo merasa bahwa sebagian dari jati diri gue udah diambil. Sekarang kita tata ulang yuk. Gue ini siapa sih sebenarnya? Value gue tuh apa? Gue tuh bisa apa? Kemarin tuh mungkin juga saatnya untuk refleksi gitu ya. Kayak kemarin gue bisa berkontribusi apa aja ya? Kenapa ya gue di layoff ya? You know? Terus kemudian bikin review gitu ya. Terus kemudian ketemu tuh nanti, oh ternyata gue nggak seburuk itu. Karena let's admit ya, ketika lo kehilangan pekerjaan kan itu rasanya kayak gini deh, Bo, orang diputusin pacar tuh kan semacam percaya dirinya juga diambil ya. Oh ya, iya. Iya kan? Iya. Apalagi kalau misalnya lo diselingkuhin gitu. Yes. Itu kan rasanya gue kurang apa ya? Nah, self blame ya. Iya. Terus kita tuh spiral down. Kan kalau lu di PHK gitu ya, gue salahnya apa ya, gue kurangnya apa ya, terus kan spiraling down. Aduh ternyata gue tuh dari dulu memang nggak bisa begitu ya. Aduh anjrit, gue tuh dari kuliah belum merubah kebiasaan gue. Gitu. Nah, yang paling sulit dari keluar dari hukuman tersebut adalah stop trying to understand apa yang jadi salah lu loh menurut gue Iwet. Karena most of the time udah it's not udah bukan masalah lagi, ini salah lu apa bukan, iya gak sih? Iya. Sometimes it just happen the way it is. Nggak ada hubungannya dari lu salah apa enggak. Yes. Setuju nggak? Bener, setuju. It is meant to be. Yes. Makanya kan di sini dibilang gitu, expand your definition of yourself. Supaya apa? Supaya lu bisa tahu gitu. Oh, gue nggak seburuk itu kok. Gue masih bisa berfungsi kok. Gue masih bisa berguna kok. Ya kan? Nah, satu hal nih, hopelessness is temporary. Hopelessness is temporary. Ini nggak akan selamanya kok kayak begini. Ya kan? Ini nggak akan selamanya kayak gini. Karena kan selalu dibilang gitu ya, bahwa perasaan tuh kayak awan kan. Iya, you need to makanya makhluk awan. Padahal bisa juga loh perasaan tuh kayak kentut. Bisa aja, karena habis perut hilang dia. Kan awan gitu kan maksudnya kan? Iya. Hadir, ada, terus lewat gitu kan? Iya. Makanya kan kalau misalnya di ilmu-ilmu meditasi tuh, kalau misalnya lo lagi meditasi, terus kemudian lo ada yang lewat gitu ya, diketahui aja bahwa di acknowledge apa ya, iya oke, ada dia nih, ada pikiran ini, tapi nggak usah lo gali. Begitu juga dengan perasaan itu gitu. Ketika lo ada perasaan kesel gitu ya, oh gue kesel nih, tapi nggak usah digali keselnya kenapa, ini apa yang bikin kesel, gitu sampai dalam, karena it's just temporary. Iya. Nah, ketika kita menggali keselnya kenapa, nah itu tuh kayaknya langkah awal spiraling down to our own feelings. Betul. Tapi begitu, ya nih gue lagi kesel, itu tuh kayaknya menerima, gue lagi sebel. Kesel nih gue di PHK, ya iyalah Jack, siapa yang gak kesel kalau di PHK? Exactly. Itu bagian menerima. Kesel itu adalah emosi yang harus diterima. Harus bisa diterima supaya awannya lewat gitu ya? Benar.
bener. Dan jangan paksa gitu ya ketika misalnya, oke, nih gue kesel, gue sedih banget, gue harus ketemu sama teman-teman gue. Bisa jadi bukan itu yang lu butuhin. Hmm, Iya, kalau teman-teman lu bisa memberikan respon yang baik. Kalau enggak, lu tambah kesel nanti. iya, betul. Ya kan? Nah, abis itu, setelah expand your definition of yourself, coba dicari sisi positifnya gitu. Bahwa misalnya ya, kondisi seperti ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menyegarkan pikiran dari deadline pekerjaan yang tidak ada hentinya. Hmm. Sorry, takut lupa. Ada yang nanya, bucket list. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mentalnya cepat spiraling down, Kak? Seek professional help. Ya, Ngobrol dengan orang yang tepat, yang bisa membawa lu ke dalam situasi perubahan emosi yang tepat, mengguide lu, ya kan? Karena orang-orang yang spiraling down cepat tuh butuh teknik khusus tuh. Karena sekarang tuh rata-rata apps kesehatan itu ada konsultasi masalah kesejahteraan emosi loh, Wet. Gue tadi kan baru ngecek Halodoc tuh karena gue abis ini mau konsultasi sama dokter. Gue kesepian aja pengen ngobrol sama orang kan. Gue gitu, ada konsultasi mengenai itu loh, depression, gitu-gitu loh, Wet. Yuk, lanjut. setuju. Nah, dari situ baru kemudian, oke. Tapi ini whenever you are ready ya. Hmm. Whenever you are ready. When you are ready, let's move on. Let's find a better job. So, balik lagi gitu ya. Begitu lo misal mengalami ini nih, layoff, atau lo mungkin, I don't know lah, those kind of things. Nomor satu adalah diem dulu. Hmm. Prioritize your feelings first. Acknowledge everything. Ya. Lo definisiin semua rasanya, keselnya, sakitnya, beteknya, sedihnya. Habis itu, you make atau you expand your definition of yourself. Setelah itu, yakini bahwa hopelessness is temporary. Ya, hopelessness is temporary. Berarti kan sebetulnya poin dari artikel Cosmopolitan Magazine ini, kalau lo kena layoff, take time untuk retrieve back, mundur sejenak, untuk mikir, Yes. untuk mengassess diri lo, menilai diri lo, skill lo tuh apa yang lo mau lakukan ke depan. Artikel itu kan menganjurkan itu ya. Dia tidak ngajak kita untuk melihat ke belakang dalam arti kenapa ya kemarin gue dipecat, apa yang gue lakukan salah. Enggak, karena looking back has never brought us any function or purpose in the future. Yes. Ini Muberfi nih pasti Gen Z nih. Curhat di chat GPT Kak, membantu sambil belajar bahasa Inggris. Bisa belajar bahasa Inggris ya di chat GPT? Ya kan, maksud gue soalnya kan chat GPT-nya pakai bahasa Inggris dulu sambil kayak ada kata-kata baru ntar dicatat gitu. Did you know what? Kemarin tuh gue tersentuh sekali ya, ada yang reach out to me, pendengar siaran pagi kita. Dia sampai screenshot, dia bilang gini, Kak please ya jangan berhenti menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Dia dari pertama kali kita siaran, dia bilang aku tuh belajar bahasa Inggris sampai dicatat-catetin kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Terus dia ulang-ulang, dia pakai kalau di kantor. Oh iya. Gue tuh sampai gue zoom, gue bacain, oh iya bener gitu, Bo. Jadi what I'm trying to say is emang orang kalau udah niat pengen belajar mah di mana aja juga jadi ya. Benar, setuju gue. Ya, maksud gue kayak, ya, shit happens gitu ya. Tapi ya emang gimana kita aja menghadapi itu semua gitu. Dan layoff tuh bener-bener tadi di artikel Cosmo tuh tadi bener banget tuh yang pembuka tadi. Lo lagi diam, lo lagi ngopi sejenak, istirahat, break, terus lo baca laptop lo lagi, tiba-tiba masuk, tung! Pengumuman kalau lo kena layoff. It's crazy. Kalau dulu kan orang dipecat kan kena layoff kan dipanggil sama HRD gitu ya. Begini, begitu, apa segala macem gini. Sekarang udah nggak ada. Bahkan ya kadang-kadang nggak personal, Bo. Dibikin listnya. Astaga. Here are list. Kan kayak, hah? Gitu. Karena kan udah sekarang layoff kan massal ya, Bo. Iya. Gitu.
Well, aduh jadi sedikit gloomy ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, persenjatai diri dan perlengkapi diri kalian kalau memang kalian sedang ada di dalam situasi yang sama. Sekejap gue ngambil kopi. Adik kromosom bilang, I was in that position last May. Adik, I hope you are in a better position, in a better state right now. Karena bulan Mei kan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Udah 5 bulan ya berlalu ya sayangnya. I hope you are in a better state of life ya. Sudah ada perubahan positif. Betul, betul, betul. Emang tahun ini tahun bersih-bersih, say.